Celin memperhatikan pemandangan di depannya, di mana Vano sedang terlelap di samping ranjang Diane yang juga masih memejamkan matanya. Kemarin mereka harus menunggu beberapa jam setelah dokter mengatakan bahwa kandungan Diane ternyata masih bisa diselamatkan. Tetapi Diane sendiri harus bisa terhindar dari stres, menambah gizi makanan yang dikonsumsinya dan tidak melakukan aktivitas yang membebankan. Karena kandungannya sendiri terbilang lemah. Setelah itu Vano dengan kolotnya ingin tetap menunggu Diane sampai sadar, bahkan akhirnya Celin pun juga ikut tertidur di kamar rawat Diane. Bedanya dia tertidur di sofa, bukan di samping ranjang Diane sambil memegang tangannya yang diinfus. Celin bahkan baru menyadari, bagaimana kondisi Vano yang masih belum bisa dikatakan baik itu bisa menggendong Diane. Bahkan dia tidak menemukan kruk yang biasanya setia terletak di tangan kanan Vano. Celin memeriksa ponselnya dan memberitahukan kepada Vino bahwa dia tidak bisa bekerja hari ini. Tak lupa dia juga menceritakan secara singkat apa yang terjadi dengan Diane tadi malam dan juga memberitahukan alamat rumah sakit tempat Diane dirawat. Di sisi lain, Vano tergugah dari tidurnya. Matahari yang terang sudah menyambut matanya saat dia membuka manik hazelnya. Lelaki itu mengedarkan pandangannya dan berhenti tepat di Celin yang tengah sibuk dengan ponselnya. Kini baru dia sadari bahwa wanita itu semalaman juga menunggui Diane di sini. Vano mengalihkan perhatian ke Diane yang masih belum sadar. Lelaki itu melepas pegangan tangannya dan berdiri, membuat Celin melihat ke arahnya dan menatapnya. Tapi hanya sekedar itu, karena kemudian Vano masuk ke kamar mandi dengan langkah terbata-bata. Celin melihat itu, raut wajah kelelahan yang terpampang dengan jelas. Celin memerhatikan saat Vano masuk kamar mandi dengan sedikit memegang tembok dan berjalan dengan pelan, mungkin efeknya sudah mulai terasa pada kakinya. Karena 100% Celin yakin bahwa Vano tidak merasakan kesakitan apapun saat lelaki itu menggendong Diane ke mobilnya. Untung saja, Vano membawa sopir pribadi saat itu. Tidak bisa dipikirkan bagaimana jika Vano benar-benar menyetir dengan tangan yang digips. Saat Celin masih memikirkan keadaan Vano yang bahkan mungkin empunya pun tidak peduli, seorang dokter pria paruh baya masuk dan tersenyum pada Celin. Apa ini waktu pemeriksaan Diane? Batinnya dalam hati. Tidak perlu repot-repot bertanya karena saat Vano keluar dari kamar mandi, Celin bisa tahu bahwa tujuan dokter itu adalah Vano melihat dokter itu langsung bereaksi saat Vano telah keluar dengan wajah yang sudah basah dengan air. Saya ingin memberitahukan sesuatu, tapi... Dokter itu melirik ke arah Celin dan Celin tahu apa artinya itu. Mungkin ini bukan obrolan yang pantas didengar olehnya. Saat wanita itu akan berdiri, Vano menahannya dan berkata, "Tidak apa, lanjutkan saja." Dokter itu mengangguk. "Saya cukup kaget melihat Anda kemarin menggendong seorang wanita dengan keadaan yang seperti ini. Mungkin di bagian tangan, tidak ada masalah. Selain terlindungi gips yang keras, Anda cukup pintar dengan menggendong dengan tumpuan di bagian lipatan siku Anda yang tidak retak, tapi itu juga tidak menjamin kemungkinan lain. Sedangkan kaki Anda, beberapa waktu lalu saya hanya berkata bahwa cobalah untuk sedikit melatih kaki Anda untuk berjalan. Bukan berarti berlatih dalam kamus saya adalah langsung menggendong dengan beban yang cukup berat. Mungkin Anda akan merasakan nyeri atau apa di bagian kaki Anda dan saya menyarankan untuk memeriksakan lagi lebih lanjut. Untuk kali ini saya memaklumi keadaan Anda karena untuk menyelamatkan seseorang tapi saya memberi peringatan tegas setelah ini, bahwa Anda benar-benar harus memakai kruk dan tidak mencoba berjalan tanpa tumpuan yang pas. Mungkin jika memang parah kaki Anda bisa digips juga yang malah membuat Anda harus berada di kursi roda untuk beberapa waktu yang lama. Saya akan menunggu 1 jam lagi di ruangan saya untuk pemeriksaan lebih lanjut." Dokter itu mengakhiri dan langsung keluar dari ruangan. Celin sekarang mengerti bahwa mungkin dokter itu adalah dokter pribadi yang selama ini memantau dan memeriksa keadaan tangan dan kaki Vano. Vano terdiam,
Tidak menjawab ataupun membantah, tapi di wajahnya benar-benar tidak ada rasa takut ataupun penyesalan. Mungkin menyelamatkan Diane adalah salah satu hal yang terpenting baginya daripada kesehatannya. Lalu Vano menolehkan kepalanya ke arah Celin yang langsung bertatap pandang dengan Celin yang juga menatap lelaki itu. Aku akan kembali, bisa kau jaga dia sebentar. Celin mengangguk, dan Vano segera pergi juga dari ruangan. Kali ini Vano menggunakan nada datarnya, tidak ada ekspresi senyuman miringnya yang akhir-akhir ini selalu ditampilkan padanya. Kenapa? Kandungan Diane juga selamat bukan? Kenapa lelaki itu seperti terlalu khawatir terhadap Diane? Celin menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak mau memikirkan itu lagi. Dia juga heran kenapa otaknya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu. Itu hak Vano untuk mencemaskan Diane, apalagi Diane adalah asistennya. Mungkin sudah 1,5 jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda Vano akan kembali. Kemudian pintu kamar rawat terbuka, dan Celin cukup terkejut saat melihat Vino datang dengan membawa bungkusan di tangan kanannya dan aneka buah di tangan kirinya. Aku langsung ke sini saat melihat pesan darimu. Vino meletakkan buah-buahan di meja tepat di samping kepala Diane, kemudian berlalu untuk duduk di samping Celin. Cepat makan. Aku tahu pasti kau belum makan. Celin tersenyum canggung saat menerima bungkusan itu, tapi dia juga sangat berterima kasih kepada Vino yang mengerti dengan keadaan perutnya. Celin membuka bungkusan yang dibawa Vino yang ternyata adalah kotak bekal. Bau harum nasi goreng memenuhi ruangan saat Celin sukses membuka penutup kotak dan tiba-tiba merasakan cacing di perutnya sudah meronta-ronta. Tidak hanya nasi goreng, tapi ada ayam Kentucky, telur yang disuir dan mie tebal manis yang membuatnya tidak sabar untuk melahapnya. Kau memasaknya sendiri. Celin memulai suapan pertama, dan sungguh itu sangat enak. Sebenarnya aku ingin mengatakan iya, tapi kau tahu sendiri aku tidak pandai dalam bidang itu. Masakan mama. Celin terkekeh dan melanjutkan makannya dengan lahap. Sedangkan Vino tidak pernah bosan memandang wajah Celin yang makan dengan rakus seperti orang kelaparan selama sebulan. Aku kenyang, soraknya yang kemudian menyerahkan kotak bekal yang sudah kosong kepada Vino. Celin sendiri langsung meminum air mineral yang juga telah disiapkan Vino. Jadi bagaimana keadaannya? Diane benar-benar hamil. Celin melihat Vino sekilas dan mengangguk. Dia pikir Vino mengetahui fakta bahwa Diane hamil, jadi dia sudah berencana akan menanyakan itu. Ternyata dia juga sama seperti dirinya yang tidak tahu apa-apa. Hanya Vano yang tahu, hanya dia. Sejak kapan kau di sini? Kenapa tidak pulang? Celin meneguk air yang telah diminumnya, baru berbicara, sejak kemarin, dan Vano bilang ingin menunggui Diane sampai sadar. Ya sudah, aku tidak tega meninggalkannya sendiri. Kau tahu, ayah, dari bayinya. Vino sedikit kesusahan saat mengatakan itu karena pasti pikirannya akan sama seperti Celin, bahwa yang menghamili Diane kemungkinan besar adalah orang yang paling dekat dan paling perhatian dengan wanita itu. Bisa ditebak sendiri siapa orang itu? Tidak, apa kau juga sama berpikir sepertiku bahwa, tidak sampai menyelesaikan perkataannya, pintu terbuka dan muncullah Vano dengan memakai lagi kruk di tangan kanannya yang entah didapat dari mana. Lelaki itu cukup kaget melihat adiknya. Kau di sini? Ya. Hanya sekedar memberi makan peliharaanku yang sudah kelaparan karena tidak makan dari kemarin, sindirnya, tapi juga sambil mengacak rambut Celin yang membuat wanita itu melempar dan menjauhkan tangan Vino dari kepalanya. Oh ya kak, satu lagi. Kau yang menghamilinya. Kali ini tidak ada kecanggungan saat mengatakan itu, tapi malah Vano yang membelakkan matanya terkejut mendengar penuturan Vino. Kau gila. Kenapa aku harus menghamilinya? Aku masih punya otak untuk memikirkan hal yang cukup gila seperti itu. Lalu siapa ayah dari bayinya? Tanya Vino tidak sabar. Vano menghela nafas frustasi sambil menatap adiknya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba dia bilang kalau dia hamil, tapi dia bilang bahwa itu bukan masalah.
Kelegaan muncul di hati Celin saat mengetahui bahwa ternyata bukan Vano yang menghamili Diane. Tapi sebenarnya itu juga tidak mungkin kan? Mereka hanya teman dan hubungan seks bukanlah ikatan yang pantas yang dilakukan oleh teman, mungkin. Tapi sekarang pemikirannya sudah tidak menuju ke arah situ saat mengetahui bahwa bukan Vano dalang di balik hamilnya Diane. Celin akan pulang bersamaku sekarang. 1 jam lagi mama akan datang ke sini, kata Vino sambil beranjak berdiri. Diraihnya tas Celin dan ditariknya pergelangan tangan Celin agar wanita itu mengikutinya berdiri. Tidak perlu, aku yang akan mengantarkannya. Vano menyahut dan membuat Vino menaikkan salah satu alisnya. Bukankah kau ingin menunggui Diane sampai sadar? Dia belum sadar dan kurasa kau harus tetap di sini jika ingin melihat dia sadar. Ejek Vino yang teringat perkataan Celin bahwa Vano ingin berada di kamar rawat Diane sampai wanita itu sadar. Memang awalnya, tapi aku juga punya masalah cukup penting yang belum terselesaikan dengan Celin. Jadi aku yang akan mengantarnya. Dan tenang saja, aku bersama Pak Toto di sini jadi jangan khawatir kalau aku akan menyetir mobil sendiri. Mereka berdua melihat ke arah Celin, memutuskan bahwa wanita itu yang akan memilih lebih ingin diantar siapa. Celin memandang balik Vino dan Vano bergantian, merasa bingung harus memilih siapa. Helaan nafas terdengar bersahutan dengan suara Vino. Baiklah, aku yang akan menunggu Diane sampai mama datang. Kau antar Celin sekarang juga. Vano cukup terkejut melihat adiknya yang begitu mudah mengalah, apalagi jika masalah Celin. Tapi Vano tidak mau terlalu banyak berpikir, dia menoleh ke arah Celin dan memberikan kode agar Celin mengikutinya. Maafkan aku, kau pasti sangat kelaparan ya. Vano membuka suara yang sedari tadi hening di dalam mobil, bahkan Pak Toto sopir pribadinya juga tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Tidak masalah, aku tahu kau sangat cemas dengannya. Bagaimana keadaan tangan dan kakimu? Vano tidak menjawab. Lelaki itu malah menyandarkan kepalanya di bahu Celin. Mungkin sedikit aneh rasanya karena Celin lebih pendek darinya, tapi entah kenapa Vano merasa nyaman dengan semua itu. Apalagi dengan harum lili yang menguar dari rambut dan kulit Celin, membuatnya betah untuk berlama-lama menghirup aroma wanita itu. Tidak terlalu buruk, aku capek, biarkan sebentar seperti ini ya. Dan Celin menurut. Tidak menolak saat dengan santai Vano lebih merapat ke arahnya dan menyenderkan kepalanya. Celin cukup tahu bahwa lelaki ini pasti sangat lelah, dia juga tidak masalah bahunya akan kram setelah menahan beban kepala Vano yang cukup berat. Yang terpenting sekarang, dia bisa berguna untuk Vano. Dan hanya ini yang dapat Celin berikan, memberikan kenyamanan yang Vano inginkan. Sejujurnya aku senang kau di sini, bersamaku, gumam Vano dengan matanya sudah terpejam, terlelap dalam pusaran mimpinya. Gumaman Vano cukup keras untuk merasuk ke pendengaran Celin, kemudian setitik lengkungan bibir tercipta di wajah wanita itu. Ada yang bisa kubantu? Vano mengetukkan jari-jarinya di atas meja tak berirama. Tidak, kau diam saja di sana. Oh ya, aku punya brownies coklat, kau mau? Celin berkata tanpa menoleh ke arah Vano yang berada di belakangnya. Dirinya sudah cukup sibuk melumuri ayam yang sudah direndam selama 30 menit dengan saus tiram, merica dan kaldu bubuk. Hanya tinggal menyelupkan ke tepung terigu, kocokan telur, campuran tepung maizena dan tepung bumbu, digoreng dan siram dengan saus yang tadi sudah dibuatnya terlebih dahulu, dan steak ayam crispy sudah jadi. Boleh, di mana? Di kulkas. Aku akan mengambilnya sendiri. Celin mengangguk dan Vano segera menuju lemari pendingin Celin yang kebanyakan berisi sayuran dan daging ayam. Diambilnya brownies yang berada di kotak bening sekaligus dengan garpunya. Tidak terlalu buruk, komentar Vano saat memasukkan satu suapan ke mulutnya. Kemudian satu suapan itu mengundangnya untuk merasakan suapan-suapan lainnya yang bahkan tidak terhitung. Kau belum selesai. Aku masih lapar. Tunggu, tinggal menata sayuran pelengkapnya.
Celin memandang puas hasil berkutatnya di dapur selama hampir 1 jam. Saat mereka sampai di apartemen Celin tadi, Vano sudah merintih kelaparan dan dengan terpaksa, juga perasaan tidak tega sebenarnya, Celin menyetujui kemauan Vano untuk memasakkan makanan untuknya. Akhirnya mereka harus menunda pembicaraan yang dibilang cukup penting oleh Vano. Celin meletakkan piring yang sudah tersaji 3 potong dada ayam yang terlihat menggiurkan dengan saus yang membanjirinya. "Kau tidak makan?" Vano memandang heran Celin saat mengetahui wanita itu hanya membuat 1 porsi saja. "Tidak, aku sudah makan nasi goreng mamamu. Dan sekarang balas budiku adalah memberimu makan masakanku. Dan kujamin pasti kau akan ketagihan." Celin tersenyum lebar, menyombongkan masakannya yang benar-benar diyakini memiliki rasa tidak kalah dengan restoran berkelas lainnya. Bagaimana tidak, dia sering mengikuti pelajaran memasak yang ada di televisi, bahkan sampai dengan rela mengikuti program untuk belajar memasak yang membuatnya merogoh uang untuk tiap kehadirannya. Dan hasilnya cukup memuaskan, melihat kini dia sudah cukup mampu menguasai banyak masakan. Vano terkekeh mendengar penuturan Celin. "Tapi kau tahu sendiri aku tidak akan bisa memotong ayam ini sendiri." Celin baru ingat jika tangan Vano yang menjadi tumpuannya hanya tangan kanan. Dengan perlahan Celin berdiri dari kursi yang berada di depan Vano dan beralih ke kursi kosong di samping lelaki itu. "Akan kupotongkan." Celin mengambil garpu dan sendok, memotong daging ayam di depannya dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Setelah selesai, dia memberikan kembali piring itu kepada Vano. "Aku akan mandi, tubuhku lengket." Celin melihat Vano hanya merespon dengan anggukan. Laki-laki itu terlalu sibuk dengan makanannya, kekeh Celin dalam hati. Celin keluar dengan rambut yang masih basah. Dilihatnya Vano sudah duduk tenang di depan televisi, entah menonton apa pada benda bututnya itu. Dengan cepat Celin masuk ke kamarnya dan mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. "Jadi, apa hal yang akan kita bicarakan?" Celin menjatuhkan tubuhnya di samping Vano, melihat ke layar kotak yang juga sedang diperhatikan Vano sedari tadi. "Tentang pertunangan kita." Vano mematikan televisi di depannya dan memutar tubuhnya tepat menghadap ke arah Celin. Celin tidak terkejut, karena permasalah awal mereka memang acara pertunangan yang ditentukan sepihak oleh Martha. "Oke, jadi apa menurutmu? Kau akan menyetujuinya?" "Kenapa tidak?" Vano terkekeh saat Celin memutar bola matanya, mungkin wanita itu sudah agak kebal dengan rayuannya. "Aku akan langsung saja ya." "Jadi Celin, bagaimana menurutmu kalau kita mencoba menjalani hubungan ini dengan serius?" "Maksudmu?" Celin bukan orang bodoh yang tidak mengerti apa yang dimaksud Vano, tapi lelaki itu harus memastikan bahwa maksudnya memang benar seperti apa yang dipikirkan Celin. "Bagaimana menurutmu kalau kita pacaran?" Ucapan yang diucapkan secara frontal dan benar-benar tidak romantis itu membuat Celin melongo menatap Vano tidak percaya. "Kau bercanda." Hanya kata itu yang bisa dia ucapkan saat Celin sudah kembali dari kesadaran yang beberapa detik merenggutnya. "Kau pikir aku bercanda?" Celin melihat ekspresi Vano yang sudah mulai datar, entah kemana perginya senyuman menyebalkannya. "Yah, tapi kita, belum mengenal terlalu lama, kan?" Jawabnya kikuk. Dia tidak bisa menghadapi Vano yang seperti ini. Yang di hadapannya sekarang adalah pria bosi yang tidak ingin keputusannya disangkal ataupun ditolak. Mungkin selama ini Vano selalu menampilkan ekspresi seperti ini jika berhadapan dengan musuh-musuh bisnisnya di luar sana, yang akan dipastikan nyali mereka akan menciut melihat aura Vano yang mendominasi, seperti sekarang. "Aku ingatkan, kau juga tidak punya alasan menolak. Karena betapa keras kau mencoba, pada akhirnya 3 minggu lagi kita akan bertunangan. Dan aku tidak ingin ada hubungan sandiwara atau pura-pura yang biasanya dilakukan orang-orang kebanyakan jika dijodohkan. Jadi aku melakukan penawaran denganmu, untuk mencoba menjalani hubungan ini dengan serius karena aku juga tidak menginginkan ikatan yang main-main.
Kau hanya perlu mencintaiku dan terbiasa denganku, bukankah itu cukup gampang? Cukup gampang katanya. Celin tahu Vano mempunyai pesona yang tidak akan membuat para wanita berkata tidak saat lelaki itu menyatakan cinta, tapi ini hanyalah hubungan yang pada akhirnya hanya karena paksaan. Mungkin Celin bisa membiasakan dirinya dengan kehadiran atau segala perhatian Vano, tapi satu yang dia takutkan. Apa Vano benar-benar akan tulus dengan semua perhatian yang akan dia berikan nanti? Apa keuntunganku jika aku mencintaimu? Celin membalas perkataan Vano dengan sama tajamnya. Kali ini dia harus berani melawan Vano jika tidak ingin lelaki itu mengambil alih semuanya. Dia tidak akan kalah walaupun berhadapan dengan CEO terkenal seperti dia. Celin akan mengikuti cara Vano. Mendapatkan kesempatan dengan cara bernegosiasi dengan mempertimbangkan baik buruknya dan memberikan penawaran yang akan membuat musuh akhirnya luluh. Vano menaikkan alisnya saat mengetahui Celin mulai membalasnya. Dia pikir wanita itu tidak akan bisa bersikap tenang setelah terang-terangan dia menunjukkan sifat bernegosiasinya yang biasanya dia terapkan kepada para rekan kerjanya. Aku akan jadi milikmu, jawab Vano mantap. Aku tidak membutuhkan ragamu. Bagaimana dengan hatimu? Bisakah kau tawarkan kepadaku? Karena mungkin itu cukup sepadan dengan mengharuskan aku untuk mencintaimu. Ini benar-benar gila. Baru pertama kali Celin membicarakan masalah percintaannya dengan cara tawar-menawar seperti ini. Hati memiliki harga yang cukup tinggi. Tapi jika kau bisa mencintaiku, mungkin hatiku bisa jadi milikmu. Karena sepertinya tanpa kau sadari kau sudah mengesahkan kepemilikanmu atas hatiku sekitar 50%. Celin terdiam mendengar itu. Apa itu artinya Vano sudah memiliki perasaan kepadanya walaupun masih sedikit? Dia tidak salah menafsir maksud Vano kali ini kan? Tapi ada satu hal yang tidak disukainya dari Vano. Setiap mereka bertemu, jantungnya dengan tidak tahu malu selalu mendentum dengan keras, berusaha menerobos keluar dari rusuknya. Dan Celin menyalahkan Vano atas itu. Dia cukup membenci lelaki itu karena tanpa melakukan apa-apa dia sudah bisa membuat jantungnya bergerak tidak karuan. Aku tidak yakin. Sepengetahuanku banyak para wanita yang juga mengklaim atas kepemilikan hatimu. Mereka tidak pernah dan tidak akan bisa mendapatkan hak sepersen pun. Celin menghembuskan nafasnya, membuang muka dari tatapan Vano yang tajam. Apa aku bisa mempercayaimu? Kau bahkan terang-terangan menunjukkan rasa khawatir pada Diane dengan intensitas yang berlebihan. Kupikir di antara kalian ada sesuatu. Suara Celin mulai melembut, mengeluarkan pemikirannya tanpa melihat manik Vano. Bagaimana aku tidak khawatir? Dia sudah kuanggap sebagai adikku. Dia tidak punya keluarga lagi selain aku, Mama, Papa dan Vino. Dia yatim piatu. Karena itu Mama secara tidak langsung juga mengangkat dia sebagai anak. Vano rupanya juga menyadari jika perdebatan mereka mungkin terlalu berlebihan bagi Celin, karena itu dia juga merendahkan nada bicaranya. Jadi Nona Celin, apa kita sudah mencapai kesepakatan? Kau tahu pendapatku. Sepertinya aku bisa memenangkan negosiasi kali ini, karena pertama aku tidak suka dengan segala penolakan. Kedua, aku tidak pernah menawarkan hal sebesar ini kepada orang lain, hanya kau. Dan terakhir melihat kau sangat takut jika aku terlalu berlebihan memberi perhatian Diane, bukankah itu menandakan bahwa kau sedang cemburu? Vano mengulas senyum miringnya sambil menatap Celin yang sekarang sudah mau menatapnya lagi. Jangan tampilkan wajahmu itu jika sedang mengadu kesepakatan denganku. Kau membuat semua kepercayaanku memudar. Celin berkata tajam dan cukup membuat Vano terkekeh. Kemudian laki-laki itu menormalkan ekspresinya walaupun sebenarnya ada rasa geli di dalam dirinya. Oke, jadi jawabanmu. Aku benar-benar bisa percaya bahwa kau tidak akan mempermainkanku kan? Aku berjanji. Tapi kau harus tahu bahwa aku adalah orang yang egois. Aku tidak mau membagi apa yang sudah menjadi milikku. Kau pasti tahu maksudku. Vano kembali serius dan Celin tahu itu.
Aku bukan sepertimu yang bisa berganti pasangan dengan mudah. Aku mengartikan bahwa secara tidak langsung kau sudah setuju. Terserah. Celin bangkit, terlalu malu untuk mengakui bahwa dia sebenarnya juga tidak masalah untuk mencoba serius dengan hubungan ini. Tamengnya sudah hancur, pesona Vano ternyata lebih kuat dari perisai yang coba dia perkuat untuk hatinya. Buktinya kali ini dia telah terperangkap. Celin terpekik saat Vano menarik tangannya yang otomatis membuat Celin kembali duduk di samping Vano, tapi kali ini lebih dekat. Dengan cepat Vano mencium bibir Celin, hanya sekilas karena setelah itu Vano langsung menarik wajahnya. Tanda persetujuan atas kesepakatan kita Nona Celin, atau mulai bisa ku bilang sayang. Vano terkekeh lagi ketika melihat Celin yang masih membatu, kemudian wanita itu melihat Vano tajam. Satu pengajuan lagi. Jangan menciumku tanpa memberitahuku. Maaf, kesepakatan sudah berakhir dan tidak menerima aturan tambahan. Vano bangkit dan puas melihat Celin yang terlihat kesal dengan kelakuannya. Aku akan menghubungimu nanti. Kau tidak tahu nomorku. Celin menaikkan alisnya sambil menyungging senyum miringnya. Jangan meragukan koneksi kekasihmu ini sayang. Celin memutar bola matanya sambil menunjukkan raut muka tidak tertarik. Vano sekali lagi mendekatkan wajahnya ke arah Celin, dan kali ini Celin mengalihkan wajahnya sambil berbicara ketus. Jangan coba mencium bibirku lagi. Kekehan keluar dari mulut Vano, lelaki itu tidak peduli dan terus mendekat. Sampai akhirnya Celin merasakan kecupan lembut yang cukup lama di dahinya. Hanya itu dan bisa membuat jantungnya terpompa dengan cepat. Saat Vano sudah keluar dari apartemennya pun, jantungnya masih belum bisa berhenti. Ini benar-benar gila, hal yang paling gila. Celin masih terus melontarkan kata-kata itu dalam benaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berpacaran dengan salah satu miliarder di dunia, apalagi dengan bodohnya dia menerima pernyataan lelaki itu yang jauh dari kesan romantis sama sekali. Tipikal Vano, negosiasi, penawaran dan kesepakatan. Dan kali ini Vano juga menggunakan cara itu untuk mengajaknya menjalin hubungan yang serius. Sangat aneh. Ini cukup benar kan? Batinnya yang masih sedikit ragu dengan keputusannya yang baru diambilnya. Bagaimana ada perkembangan? Cukup sulit tuan, karena ini kasus lama. Tapi sepertinya kita masih bisa mendapatkan bukti. Baru-baru ini saya menemukan nama bartender yang dulu menjadi teman dekatnya. Anda ingin saya melacaknya juga? Lacak semuanya, cari bukti sebanyak-banyaknya. Kejadian ini sangat janggal dan aku yakin ada yang mencoba menutupinya. Baik, akan saya laporkan perkembangannya nanti. Sambungan terputus. Lelaki itu bagaikan iblis yang menyamar di kegelapan. Terkadang dia bisa menjadi malaikat yang mengasihi setiap orang, tapi jika ada yang berani mengusik hidupnya maka seorang iblis yang akan keluar dari dirinya. Mengambil ahli dan tak terbantahkan. Siapapun kau, kuakui kau memang pintar, tapi sepertinya itu tak cukup untuk membodohiku. Kau sudah membuat penderitaan yang cukup lama, jadi sekarang beristirahatlah karena penjara akan menantimu, kata lelaki itu sambil memancarkan sorotan tak berbelas kasihan. Jadi kau serius akan bertunangan dengan kakakku ya? Ya begitulah. Celin menjawab sambil membereskan barang-barangnya yang berserakan. Ini waktunya jam pulang kerja. Kau menerimanya. Secara aku melihat sendiri kau yang merengek di pelukanku saat mengetahui undangan pernikahan Davian. Celin mengernyit. Ini pertama kali Vino membahas mengenai pria brengsek itu setelah aksi penciuman yang tidak sopan di resepsi pernikahannya sendiri. Celin cukup lega karena Vino tidak pernah menyodorkan berbagai pertanyaan mengenai kejadian itu. Jangan sebut namanya, telingaku akan penuh bakteri jika mendengar namanya lagi. Vino mengulung senyum kemudian tangannya terangkat mengacak rambut Celin pelan. Dasar, gumamnya. Jangan rusak tatanan rambutku, protes Celin yang tidak dihiraukan Vino. Hei Bung, jauhkan tanganmu darinya.
Celin mengangkat kepalanya dan melihat Vano yang berdiri tidak jauh darinya. Lelaki itu masih memakai jas dengan kancing yang tidak dikaitkan, rambut tidak beraturan yang malah terlihat seksi, dan raut mukanya yang benar-benar menatap Vino tidak suka saat berdekatan dengan Celin. Kenapa? Lagi pula dia sahabatku. Jika kau bertanya mana yang lebih utama, sahabat atau kekasih, pasti semua orang akan menjawab sahabat. Vino menyombongkan dirinya sambil memeluk leher Celin dan sengaja mendekatkan kepadanya. Benarkah kau akan memilih dia? Vano menatap Celin dan wanita itu tidak tahu harus menjawab apa. Sahabat memang orang yang telah lama mengenalmu, tapi kekasih adalah orang yang akan menemanimu seumur hidupmu. Jadi dia pasti memilihku, lagi pula pesonaku lebih tinggi darimu, terbuktikan waktu kita sekolah dulu. Vino langsung memotong ucapan Vano saat tahu bahwa kakaknya sedang ingin menceritakan salah satu dari sekian banyak kesialannya karena dilahirkan sebagai adiknya. Oh, please jangan diteruskan. Kau membuatku terlihat begitu buruk. Vano terkekeh dan berjalan mendekat ke arah Vino yang sudah melepas pelukannya dari leher Celin. Memangnya apa yang terjadi? Celin dengan penuh ingin tahu menyuarakan isi pikirannya. Sebenarnya dulu, intinya, mereka menjadikanku seperti tukang pos. Banyak anak perempuan yang mendekatiku hanya karena ingin aku menyampaikan surat tak penting berwarna merah dengan hiasan penuh bunga juga tanda love kepada dia. Oh, itu sangat menjijikkan. Tunjuk Vino kepada kakaknya. Itu tandanya, aku lebih populer daripada kau. Sudahlah, ayo pergi, Diane sudah mengamuk. Mereka memang berencana untuk makan malam bersama dengan Diane yang sudah keluar dari rumah sakit 2 hari lalu. Dia selalu berkata bahwa ternyata rumah sakit benar-benar tidak cocok dengan gayanya. Hampir 1 minggu dia terkurung di sana dan untungnya masih mempunyai pikiran waras untuk tidak kabur seperti Vano. Masih ada 10 menit. Kenapa dia marah-marah? Tanya Vino sambil melihat sekilas jam tangannya. Aku tidak tahu. Aku dengar katanya emosi ibu hamil bisa berubah-ubah. Tiba-tiba saja dia meneleponku dan memakiku karena berani-beraninya membuat dia menunggu selama 5 menit. Astaga, pasal itu hanya 5 menit, salah dia sendiri datang terlalu awal dari jam perjanjian, gerutu Vano. Memang acara makan ini murni karena paksaan Diane. Wanita itu bilang menemukan restoran yang paling enak menurutnya. Garis bawahi di sini, dia benar-benar mengucapkan kata paling sebanyak 3 kali. Diane memberitahukan bahwa dia sudah mencicipi semua makanan restoran di daerah ini pembalasan karena makanan rumah sakit katanya tidak enak dan menetapkan entah restoran apa itu namanya menjadi favoritnya seumur hidup. Kadang Vino, dan Celin menggeleng-geleng melihat kelakuan Diane. Mereka bertiga menuju parkiran. Vino pergi dengan mobilnya, dan Celin ikut Vano yang juga membawa mobil lengkap dengan paket Pak Toto. Bagaimana persiapan acaranya? Vano berkata saat di dalam mobil tanpa melihat Celin. Dia sedang memperhatikan tab yang berada di tangannya. Untuk tempat kita sepakat memakai rumah orang tuamu kan? Aku sudah menghubungi pihak catering yang kau sarankan itu, undangan akan jadi 2 hari lagi dan soal dekorasi, aku lebih suka perpaduan warna emas dan putih. Mungkin aku cuma memperhatikan segi bunganya. Aku ingin memakai lili, mawar, anggrek, gerbera, dan aku tidak membatasi warnanya. Hena pihak yang akan mengurus dekorasi menyarankan untuk memakai bunga Convallaria majalis atau biasa disebut Lily of the Valley, karena katanya dia tertarik saat melihat Kate Middleton memakai bunga itu untuk rangkaian buket bunga pernikahannya. Lalu aku bilang bahwa ini hanya pertunangan tapi katanya tidak masalah karena bisa digunakan untuk hiasan yang lain. Dan juga katanya bunga Juliet Rose termasuk pilihan yang harus aku pertimbangkan. Masalahnya mereka tidak menyediakan stok untuk 2 bunga itu, jadi kita harus memesan sendiri dan mereka yang akan mengurus penataannya. Tapi setelah aku menelusuri harga bunga-bunga itu, ucapan Celin menggantung,
membuat Vano yang sedari tadi hanya mendengar penjelasan panjang dari Celin mengalihkan matanya ke arah wanita itu dengan dahi berkerut. Lelaki itu mematikan tab-nya dan fokus kepada wanita di sampingnya. Mereka memang sudah memutuskan bahwa akan mengurusi persiapan pertunangan mereka sendiri, alasannya karena Celin ingin ikut berpartisipasi di acara yang menjadikan dia sebagai sorotan utama. Tapi kenapa? Celin agak ragu mengatakannya. Mungkin Vano tidak akan masalah dengan berapa uang yang akan dikeluarkan, tapi ini benar-benar pemborosan. Kenapa tidak ditabung saja daripada dihabiskan untuk bunga yang sangat cepat layu itu? Harganya mahal. Celin sedikit kikuk mengatakannya. Vano menaikkan alisnya mendengar itu. Tidak masalah. Beli saja. Tapi Van, untuk Lily of the Valley saja harus mengeluarkan $50 per buket, apalagi Juliet Rose, hanya untuk 10 tangkai saja harganya $82. Jadi kupikir itu tidak perlu. Kita bisa mencari bunga yang tidak kalah indah di sini, pasti banyak. Vano menatap Celin datar. Tanpa menjawab, kemudian laki-laki itu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Seperti mencari sesuatu di layar terang itu, setelah menemukan apa yang dia cari, tombol call langsung ditekannya. Pesankan Lily of the Valley 1000 buket dan Juliet Rose 3000 tangkai. Akan kuhubungi lagi jika aku merasa kurang. Panggilan itu langsung diakhiri tanpa ingin mendengar jawaban dari orang seberang yang Celin tidak tahu siapa orang yang ditelepon Vano. Celin menatap Vano tidak percaya. Van, biar ku katakan. Kau menginginkannya kan? Tapi ini pemborosan. Bilang kepadaku kalau kau menginginkannya. Siapa yang tidak menginginkan bunga-bunga mahal itu menjadi dekorasi salah satu acara penting di hidup mereka? Setiap wanita pasti mengatakan, ya, untuk pertanyaan yang sangat simpel itu. Tapi Celin masih tidak percaya. Vano langsung menyetujui keinginannya. Iya, tapi. Tidak ada tapi. Kalau kau suka bilang saja. Aku tidak keberatan. Ini acara kita. Manfaatkan saja keadaan ini untuk membuatmu seperti ratu. Karena aku ingin semua yang terbaik. Dan keinginan serta ketertarikanmu adalah modal awal bagiku untuk menyempurnakan acara ini. Celin sedikit speechless mendengarnya. Fakta Vano ingin memberikan semua yang terbaik untuk acara pertunangan mereka membuat Celin menghangat. Lelaki itu benar-benar menghargai pendapatnya. Dan juga apa yang Celin inginkan, tidak pernah ada kata penolakan di mulutnya. Seperti Vano akan selalu menyetujui apapun keputusan Celin yang membuat wanita itu senang. Kita akan keluar dari budget. Celin menatap kakinya, tidak berani membalas tatapan Vano yang intens kepadanya. Uang tidak jadi masalah buatku. Aku tidak masalah mengeluarkan banyak uang asal kau bahagia. Hening cukup lama. Kemudian Vano mengangkat wajah Celin dengan telunjuknya, membuat mereka bertatapan dengan jarak yang cukup dekat. Vano memajukan wajahnya dengan gerakan perlahan, ingin menunggu reaksi dari Celin seperti penolakan. Tapi tidak ada. Celin diam di tempatnya, membiarkan bibir Vano yang semakin dekat dengan bibirnya. Mas Vano, saya masih di sini. Vano menghentikan aksinya saat suara Pak Toto menginterupsi. Jarak di antara mereka sangat dekat, bahkan hidung mereka sudah bersentuhan. Vano sedikit terkekeh berbanding terbalik dengan Celin yang memerah menahan malu. Vano tetap memajukan wajahnya, tapi kali ini ke arah samping. Ingatkan aku untuk mencari tempat yang sepi, katanya sambil mengedipkan matanya menggoda dan berangsur-angsur menjauhkan wajahnya. Kalian telat. Diane bersendekap sambil menatap ketiga wajah di depannya yang tidak merasa bersalah. Hanya 2 menit, kata Vino sambil menarik kursi untuk duduknya. Begitu juga dengan Vano dan Celin. Ketiga orang itu menatap meja di depannya dengan terperangah. Banyak piring yang kira-kira sebanyak 4 buah yang sudah kandas isinya. Hanya tersisa saus-saus dan sayuran yang mungkin awalnya sebagai penghias. Lalu tatapan mereka beralih ke arah Diane yang membuka buku menu dengan gerakan menimang-nimang. Kau yang memesan ini. Vano bersuara mewakili Vino dan Celin.
Iya, aku lapar saat menunggu kalian jadi aku langsung pesan saja. Tapi aku masih belum kenyang juga. Aku akan pesan lagi, kalian juga cepat pesan. Vano hanya meringis melihat nafsu makan Diane yang meningkat drastis. Biasanya saja wanita itu hanya mau makan sayuran dan buah mengingat dia vegetarian, tapi lihatlah sekarang berapa porsi makanan yang sudah dilahapnya. Dan mereka kembali terperangah saat Diane memesan lagi 1 porsi beef steak dan chicken cordon bleu. Bukannya ini restoran milik Geno? Vino membuka pembicaraan saat pelayan yang mencatat pesanan mereka sudah pergi. Tidak lama kemudian juga ada pelayan yang permisi untuk membersihkan meja mereka yang penuh dengan piring bekas Diane. Memang, tepatnya salah satu restorannya, sahut Vano. Benarkah? Apa dia temanmu? Jadi mungkin lain kali aku bisa mendapatkan diskon jika makan di sini. Aku sangat suka berada di sini, dekorasinya kebanyakan berwarna biru dan hijau. Dan aku suka warna biru. Kenalkan aku padanya, cerocos Diane panjang. Nanti, jika kau sudah, ya kau tahulah, kembali ke dirimu semula. Celin sedikit terkikik mendengar perkataan Vano. Apa maksudmu? Ada yang salah dengan diriku? Diane menatap Vano sengit, siap mengibarkan bendera perang. Tapi sedetik kemudian ekspresi Diane berganti menjadi ketakutan. Dia terlihat gelisah dan keringat meluncur di wajahnya cukup banyak. Ayo pergi dari sini. Aku sudah tidak lapar. Apa? Pergi. Kenapa? Baru kali ini Celin mengeluarkan suaranya saat sudah berada di restoran. Bukankah tadi yang paling bersemangat adalah Diane? Lalu kenapa dia sekarang ingin pergi padahal pesanan mereka belum datang? Please, aku ingin pergi sekarang juga. Air mata mulai menggenang di pelupuknya tapi tidak dapat menutupi raut ketakutan yang terpancar di wajahnya. Celin menyadari sesuatu, dari tadi wanita itu melihat ke arahnya sambil mendudukan wajahnya. Oh, bukan ke arahnya melainkan ke arah sesuatu yang di belakang Celin. Otomatis Celin membalikkan badannya, dan Vino juga mengikuti karena mereka sepertinya sudah paham dengan kode yang secara tidak langsung diberikan Diane. Aku mau pergi. Dengan cepat Diane berjalan keluar, tidak memedulikan banyak pasang mata yang melihatnya dengan raut aneh. Celin mengalihkan pandangannya. Apa maksud Diane? Celin juga menyambar tasnya dan menyusul Diane. Entah bagaimana ternyata Vano dan Vino juga mengikuti di belakang setelah menyelesaikan urusan pembayaran. Diane berhenti tepat di samping mobil Vino, mungkin mobil itu yang pertama kali dilihat dan dikenalnya. Wanita itu menangis sambil sesekali menghapus bulir-bulir air matanya yang tidak mau berhenti. Celin berhenti di depannya, menatap Diane dalam diam. Tidak lama kemudian Vano dan Vino juga sudah berdiri mengelilingi Diane sambil menampilkan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Jangan bilang kalau dia ayah dari bayimu. Vino membentak Diane dengan lumayan keras. Membuat wanita itu tersentak dan semakin deras menangis. Kau bercanda. Dia yang menghamilimu. Vano tidak berkata sekeras Vino tapi suaranya bernada kecewa. Celin masih membisu. Tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia tadi sangat yakin melihat bahwa di belakangnya terdapat Davian dan Kanya yang juga sedang makan di restoran. Jadi Davian yang menghamilimu. Suara Celin sedikit serak, tidak percaya dengan situasi yang dihadapannya sekarang. Sial, aku akan benar-benar menghancurkannya kali ini. Jangan kumohon. Diane menghentikan tindakan Vano yang seperti ingin menelpon seseorang. Kita mabuk, dia tidak sadar apa yang dilakukannya, begitu juga aku. Itu bukan salahnya. Diane mencoba menjelaskan dengan sedikit tersensat-sendat. Kau sudah bilang padanya tentang kehamilanmu. Diane mengangguk. Lalu, sahut Celin dengan cepat. Dia memberiku uang dan menyuruhku menggugurkan anak ini. Dia bilang bahwa itu semua kesalahan. Dia tidak bisa menerima anak yang aku kandung karena dia juga sudah bersama wanita lain, jelasnya setelah tangisannya cukup reda. Apa? Brengsek. Kau juga? Kenapa kau harus mabuk?
Frank, pacarku. Aku memergokinya tidur dengan wanita lain. Aku tahu jika aku salah tidak bercerita padamu. Tapi aku pikir ini bukan hal yang besar. Aku hanya ingin melupakannya. Sedikit mabuk dan mungkin mencari random guy untuk kau tahu, one night stand. Tapi aku tidak percaya kalau aku sampai hamil seperti ini. Tolong jangan ikutkan dia. Ini juga salahku. Aku tidak masalah membesarkan anakku sendiri. Aku tidak masalah jika dia tidak mengakuinya. Aku hanya ingin menjalani hidupku dan berlalu dari semua masalah ini. Diane mulai menangis lagi dan kali ini Vano berjalan perlahan ke arahnya dan memeluk wanita itu dengan sebelah tangannya yang tidak digips. Sedangkan kruknya dibiarkan jatuh begitu saja saat tangan kanannya sudah berpindah ke bahu Diane. Di antara mereka bertiga memang yang hubungannya paling dekat dengan Diane adalah Vano. Jadi Celin memaklumi semua itu walaupun dengan sedikit menahan perasaan yang terasa nyeri di hatinya. Diane semakin keras menangis sambil memeluk tubuh Vano yang melingkupinya. Membasahi jas mahalnya dengan air mata yang tidak berhenti keluar. Celin menahan nafasnya. Vano bilang Diane adalah adiknya, kan? Tapi kenapa rasanya sangat sakit saat melihat Vano memeluk wanita lain tepat di depan wajahnya. Celin terkekeh miris di dalam hatinya. Rasanya dia benar-benar sudah jatuh cinta dengan lelaki di depannya yang sedang memberikan kehangatan kepada wanita lain. Bersambung.